Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, hari ini tadi kita sudah mempelajari Ulumul Quran dari kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumul Quran yang ditulis oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa arba. Dan barusan kita sudah bahas kitab Qawaid Asasiyah fi Ilmi Mustalah Al-Hadith yang juga ditulis oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, kini pelajaran usul fiqh. Usul fiqh ini pun yang kita gunakan adalah kitab ringkasan ilmu usul fiqh yang ditulis oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, di sini langsung saja muqaddimahnya saya tidak bacakan lagi. Isinya kurang lebih beliau sudah menceritakan bagaimana beliau menuntut ilmu usul fiqh. Bagaimana pendalamannya terhadap kitab Jam'ul Jawami, kitab Al-Waraqat, dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan kitab usul fiqh. Nah, kemudian beliau berinisiatif karena ilmu usul fiqh ini agak sedikit ngejelimet, butuh pemikiran lebih. Nah, karenanya beliau melihat banyak kitab-kitab usul fiqh yang qadim, yang klasik, itu menggunakan uslub yang muakkad, uslub susunan bahasa yang sulit. Nah, yang kadang-kadang tidak mudah dimengerti. Nah, karena itu beliau mencoba menulis ilmu usul fiqh dalam bentuk ringkasan dengan bahasa yang mudah, bahasa yang gampang, untuk bisa mudah dipahami oleh bagi para pemula yang mempelajari ilmu usul fiqh. Nah, karena itulah beliau menulis daripada kitab ini agar bisa manfaat untuk beliau, begitu juga untuk kita semua, insya Allah. Nah, sebelum saya masuk ke dalam usul fikih ini sebagai pembuka saja, apa beda fikih dengan usul fikih? Perhatikan baik-baik. Apa beda fikih dengan usul fikih? Ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang hukum dan dalilnya. Perhatikan. Ilmu fikih secara ringkas ya, secara garis besar. Ilmu yang mempelajari tentang hukum dan dalilnya. Contoh. Ada pertanyaan begini. Ma hukmus sholat? Apa hukum sholat? Jawabnya, wajib. Itu namanya fikih. Terus muncul pertanyaan kedua. Wa mad dalil ala wujubis sholat? Apa dalil wajibnya sholat? Dijawab. Firman Allah yang berbunyi, aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Itu namanya fikih. Jadi kalau tadi kan hukum. Apa hukum sholat? Fikih memang bicara tentang hukum. Apa dalil sholat? Fikih memang bicara tentang dalil. Jadi kalau pertanyaannya, ma hukmus sholat? Wa ma daliluhu? Itu namanya su'alun fikhiyun. Soal fikih. Nah, kalau usul fikih, pertanyaannya tidak begitu. Kalau tadi ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum dan dalilnya, sedangkan ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang penggalian hukumnya. Bagaimana menggali hukum? Bagaimana menggali hukum dari dalil? Kalau tadi bicara hukum dan dalil. Sekarang bicara bagaimana menggali hukum dari dalil. Contoh. Pertanyaannya. Bagaimana firman Allah yang berbunyi aqimus sholat bisa menjadi dalil bagi wajibnya sholat? Ini namanya pertanyaan usul fikih. Dia nggak nanya apa hukum sholat, enggak. Dia nggak nanya apa dalil wajibnya sholat, enggak. Tapi yang ditanya, bagaimana? Itu dalil tadi tuh
aqimus sholat bisa jadi dalil kalau sholat itu wajib? Jawabnya, karena di dalam firman Allah yang berbunyi aqimus sholat, dirikanlah sholat, ada perintah. Aqim itu fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Karena dalam firman tersebut ada perintah. Perintah itu lil wujub. Mutlaqul amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Nah, karena dalam ayat tadi ada perintah. Dan perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Sementara yang diperintahkan adalah sholat. Maka sholat adalah wajib. Itu namanya pertanyaan dan jawab usul fikih. Saya ulangi. Beda fikih dengan usul. Perhatikan baik-baik. Dalam fikih. Ma hukmus sholat. Wa ma daliluhu. Apa hukum sholat dan apa dalilnya? Jawab. Hukmus sholat wajibun. Wa daliluhu qaulullah ta'ala aqimus sholat. Hukum sholat adalah wajib dan dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi aqimus sholat. Itu soalun fikhi. Soal fikih. Nah, sekarang soalun usuli. Soal usul fikih. Kaifa yakunu qaulullah ta'ala aqimus shalah dalilan ala wujubis shalah. Kaifa yakunu qaulullah ta'ala aqimus shalah dalilan ala wujubis shalah. Artinya bagaimana bisa firman Allah yang berbunyi aqimus shalah, dirikanlah salat, menjadi dalil untuk wajibnya sholat. Bagaimana? Jawabnya. Nah. Fi qaulillahi ta'ala aqimus sholat. Di dalam firman Allah aqimus sholat. Amrun. Ada perintah. Jadi fihi amrun. Wa mutlaqul amri lil wujub. Dan pada dasarnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Wal fi'lul ma'muru bihi. Dan perbuatan yang diperintahkan adalah as-sholat. Oleh karenanya, lidzalik fa inna sholat wajib. Nah, jadi ini namanya pertanyaan usul fikih. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi beda fikih mengusul, perhatikan baik-baik. Jadi kalau fikih, kalau ibarat makanan, ini bulan puasa ngomong makanan makruh. Kalau ibarat makanan, ini yang namanya figi, kacang goreng yang udah matang. Tinggal dimakan aja, selesai. Tapi kalau usul figi, itu kacang masih mentah kita beli dari pasar. Kita beli, kita kupas dulu, dipercetin dulu, direndam dulu di garam. Kemudian dimasak, dimasukin ke penggorengan pakai minyak. Nanti dikeringkan di atas koran, baru dimasukin pelet. Nah itu namanya usul fikih. Usul fikih prosesnya. Bagaimana proses terakhirnya hukum? Dari dalil, baik Al-Quran maupun hadis, berproses melahirkan suatu hukum. Itu urusan usul fikih. Sedangkan fikih hasilnya. Hasilnya udah tinggal makan. Oh ini hukumnya wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram. Oleh karena itu bagi seorang yang ingin berikhtihad menjadi seorang mujtahid wajib menguasai usul fikih. Tanpa usul fikih mustahil orang bisa berikhtihad. Jadi nggak mungkin orang berikhtihad tanpa ilmu usul fikih. Dari mana datangnya dia mau ikhtihad kalau dia nggak punya usul fikih? Justru usul fikih yang menuntun dia bagaimana memahami perintah, bagaimana memahami larangan, bagaimana menggali hukum dari dalil-dalil yang ada. Bahkan bagaimana cara melakukan perbandingan antara dalil-dalil yang bertentangan. Itu semua masuk dalam konteks ilmu usulul fikhi. Nah ini diantara pengantar yang ingin saya jelaskan. Supaya jangan kita nanti ada perasaan kalau ilmu usul fikih ini sulit dipelajari. Tidak begitu.
Ilmu usul ini sebetulnya tidak sulit dipelajari. Bahkan kalau kita pelajari, ini ada kenikmatan tersendiri. Karena dengan kita tahu usul fikih, kita tahu pola pikir ulama. Ini penting. Dengan Anda tahu pola pikir seseorang, Anda bisa lebih memahami. Kalau dia bisa berbeda dengan kita. Oh, kenapa ya dia punya pendapat begitu? Oh, pola pikirnya begini. Oh, saya begini. Karena pola pikir kita begini. Dengan menguasai usul fikih, kita tidak mudah menyalah-nyalahkan orang. Apalagi ngesat-ngesatin, ngafir-ngafirin orang. Itu udah ngafir-ngafirin begitu udah ketahuan. Bodoh usul fikih. Udah nggak ngerti apa-apa dia kalau udah gampang ngafirin orang. Nah, jangankan yang ngafirin. Saudara, nyalain aja. Kalau orang ngerti usul fikih, nggak berani. Oh, kenapa? Orang ini kok, kalau sholat, niatnya nggak boleh dijaharkan. Lalu kenapa kalau saya kok boleh dijaharkan? Nah, kan ada pola pikir. Bukan hanya terpaku kepada dalil. Tapi ada pola pikir bagaimana hukum itu digali dari dalil yang ada. Karena itu usul fikih ini sangat penting sekali. Dan mesti dipelajari oleh kaum muslimin. Dan bagi mereka yang ingin jadi ulama, mau jadi kiai, apalagi mau jadi mujtahid, wajib menguasai ilmu usul fikih. Dan tidak sedikit ulama-ulama yang semula anti madhab, tidak mau bermadhab, begitu mereka mendalami ilmu usul fikih, akhirnya mereka insaf dan sadar kalau mereka mustahil anti madhab. Karena jawabannya ada di ilmu usul fikih. Jawaban kenapa kita bermadhab, kenapa tidak bermadhab, jawabnya ada dalam ilmu usul fikih. Nanti kalau kita sudah pelajari ilmu usul fikih, baru kita tahu kenapa orang bermadhab, kenapa mesti bermadhab. Kuncinya ada di ilmu usulul fiqh. Nah, mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita ilmu ini dan kita diberikan kemudahan. Baik, Ustaz Muhsin, boleh dibaca dari halaman 9. Buka halaman 9, buku usul fikihnya dengan judul Bab Usul Fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa anna jami'an. Bab usul fikih. Ya'lam anna lafz usul fikih huwa lafz لهذا الفن المخصوص المدون وهو لفظ مركب تركيبا إضافيا من جزئين مضاف ومضاف إليه فلفظ أصول الفقه له معنيان أحدهما معناه الإضافي وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافته للثاني وثانيهما معناه اللقبي وهو العلم الذي جعل هذا المركب الإضافي لقبا له ونقل عن معناه الأول إليه فأما الجزء الأول فلفظ الأصول وأما الثاني فلفظ الفقه وهذان الجزءان يعني الأصول والفقه مفردان أي غير مركبين فالمراد بالإفراد هنا ضد التركيب لا ضد التثنية والجمع فإن لفظ الأصول جمع كما لا يخفى الأصل لغة وهو الشيء المحسوس أو المعقول الذي ينبني عليه غيره كأصل الجدار الذي هو أساسه والفرع هو الشيء الذي يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله أما بحسب الاصطلاح فللفظ الأصل 4 معاني الدليل كقولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة أي الدليل ومنه أصول الفقه
أي أدلته. والرجحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند السامع. والقاعدة المستمرة نحو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. وصورة المجيس عليها كما سيأتي في باب القياس. الفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فخرج بذلك الأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، والحسية كالعلم بأن النار مهرقة، والقطعية كالعلم بأن الله واحد وأن الصلوات الخمسة واجبة. فليس العلم بهذه الثلاثة يسمى فقها في الاصطلاح. كفاية. جزاكم الله خير جزاء. أحسنت يا أستاذ. بارك الله فيكم وفينا جميعا. Baik, jadi di sini dijabarkan oleh muallif radhiyallahu taala anhu wa anna jami'an bahwa usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Dan dia dalam bahasa Arab disebut mudhaf ilaih. Usul tentu bentuk jamak. Mufradnya adalah aslun. Al-aslu jamaknya adalah al-usul. Nah, di sini diterangkan kepada kita bahwa asal ini ada 4 makna. Al-asal, usul, aslun. Usulun, aslun. Nah, usul bentuk jamak, banyak. Aslun bentuk mufrad, 1. Nah, apa arti aslun? Ada 4 arti. Pertama, artinya dalil. Seperti kalau kita ngomong begini. Al-aslu fi hadhil mas'alah al-Qur'an. Maksudnya ad-dalil fi hadhil mas'alah al-Qur'an. Berarti kata al-aslu maksudnya adalah dalil. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab fikih, kitab-kitab usul, atau kitab-kitab ulama, ada mengatakan al-aslu fi hadhil mas'alah, al-aslu fi hadzal sya'an, al-aslu fi hadzal amr, al-Qur'an atau as-sunnah. Yang dimaksud al-asl di situ adalah dalil. Nah, yang kedua di sini disebutkan warrajhan. Jadi maksudnya rajhan artinya makna yang rajih, makna yang kuat. Mana makna yang kuat? Nah, contoh, kalau kita mengatakan begini, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Jadi memang pada dasarnya kalau kita bicara tentang suatu al-kalam, kita harus ambil makna hakiki. Tidak boleh makna majazi. Kecuali ada qarinah, ada dalil yang membenarkan kita untuk mengambil makna selain hakiki. Nah, jadi kalau orang sebut al-aslu fil kalam al-haqiqah. Kata asal di sini maksudnya yang terkuat makna suatu pembicaraan adalah al-haqiqah, ar-rajih. Nah, jadi kata al-asal di sini maknanya ar-rajih. Yang ketiga, al-qaidatul mustamirrah. Seperti kalau kita bicara ibahatul maitah lil muttar ala khilafil asal. Artinya pembolehan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa karena darurat. Itu hukumnya khilaful asal, bertentangan dengan asal. Maksudnya apa khilaful asal? Maksudnya bertentangan dengan asal, asalnya kan haram. Asalnya haram. Dia menjadi boleh. Boleh itu kan bertentangan dengan asal. Jadi maksudnya asal apa? Maksudnya bertentangan dengan kaidah. Al-qaidatul mustamirrah. Jadi sebetulnya pembolehan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa karena darurat itu sebetulnya bertentangan dengan asal. Maksudnya bertentangan dengan kaidah yang sebenarnya. Begitu. Kaidah yang sebenarnya kan haram memakan bangkai. Al-qaidatul
mustamirrah. Sedangkan pembolehan bukan kaidah mustamirrah, melainkan rukhsah. Nah, nanti kita akan pelajari soal rukhsah panjang lebar dalam babnya tersendiri. Nah, kemudian yang keempat, as-suratul maqis 'alaiha. Nah, ini maksudnya kalau kita belajar qiyas, itu rukun qiyas salah satunya adalah al-asl, ada al-far'. Ada al-asl, ada al-fara', ada al-illah, ada al-hukmu. Itu arkanul qiyas. Arkanul qiyas satu. Nah, jangan lupa tuh harus ada al-asl. Hukum pokok, hukum asal. Yang kedua harus ada fara', hukum tabah. Yang ketiga harus ada illah. Harus ada sebabnya hukum. Walaupun illah itu tidak identik dengan sebab. Nanti akan kita rincikan. Yang keempat adalah yaitu al-hukmu. Jadi itu rukun qiyas ada 4. Nah, salah satu rukun qiyas itu adalah al-asl. Nah, jadi kalau itu kita bicarakan, tentunya nanti kita akan sampai pada saat kita bicara soal qiyas. Jadi asal yang keempat adalah al-asl di dalam masalah qiyas. Itulah 4 makna. Asal, artinya asal itu hukum asal. Atau hukum dari masalah yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nanti akan kita bahas dengan panjang lebar. Nah, kemudian fikih. Fikih secara bahasa, paham. Sedangkan secara istilah, ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Mengetahui tentang hukum-hukum syariat. Hukum syariat yang bagaimana? Allati tariquha al-ijtihad. Yang jalan mengetahuinya melalui ijtihad. Jadi kalau suatu makrifat tahunya lewat ijtihad, itu disebut fikih. Lahirnya hukum melalui ijtihad, itu disebut fikih. Karena itu fikih nggak bicara sebetulnya hukum-hukum yang qat'i, enggak. Seperti Allah itu esa, itu masalah qat'i, masalah akidah. Itu bukan hukum fikih. Itu nggak perlu ijtihad. Itu sudah masalah qat'i yang harus diterima dengan iman. Atau seperti kalau orang mengatakan separuh dari 2 adalah 1. Itu hukum ilmu pasti. Ilmu matematika. Nah, karena itu bicaranya ilmu pasti, dia bukan ilmu fikih. Fikih itu ilmu ijtihad. Nah, orang berijtihad, saudara, menghasilkan. Yaitu hukum. Ada yang halal, yang haram, yang wajib. Dari hasil ijtihadnya, itulah yang disebut ilmu fikih. Nah, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar apa yang dimaksud ilmu fikih dan apa yang dimaksud ilmu usul fikih. Sampai di sini ada pertanyaan untuk saung Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, silakan. Kita belum masuk ke lubul ilm. Kita baru masuk ke mukaddimah. Saung Sayyidina Umar, saung Sayyidina Utsman, Syekh Abu Madyan. Baik, saung Sayyidina Ali, saung Sayyidina Hasan. Alhamdulillah. Ini udah paham atau kecapean? Ustaz. Nah, tafadhal. Silakan. Abu Muhammad. Iya, silakan. Terima kasih. Jazakallah khair. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mana yang harus didahulukan antara fikih dengan usul fikih? Bagi awamin, fikih harus didahulukan dari usul fikih. Karena fikih menyangkut amaliyah sehari-hari dia. Menyangkut bagaimana dia wudu, bagaimana dia sholat, bagaimana dia puasa. Ilmu fikih harus didahulukan daripada ilmu usul fikih. Bagi awamin, bagi masyarakat. Nah, sedangkan bagi thalibul ilm sebaiknya dijalankan secara bersamaan, simultan. Jadi jangan dipisah. Ini bagi thalibul ilm. Bagi thalibul ilm, kalau dia ingin enak belajar fikih jalan, pelajaran ilmu usul fikih juga jalan. Karena nanti contoh-contoh yang ada di usul fikih itu dapatnya dari fikih. Begitu. Jadi lebih enak kalau kita jalan bareng itu belajar, dua-duanya akan lebih mudah kita memahaminya. Nah, saya pikir kalau ilmu fikih itu udah umum, hampir di setiap majelis insya Allah banyak diajarkan secara umum di masjid, di musola dan lain sebagainya. Tapi kalau usul fikih ini umumnya diajarkan ya di pesantren-pesantren secara khusus, secara mendalam
atau di sekolah-sekolah tertentu seperti aliyah dan lain sebagainya yang memang ada materi ilmu usul fikih secara khusus. Tapi kalau pengajian umum di masjid, di langgar, hampir nggak ada itu yang kupas soal usul fikih. Apalagi di tabligh akbar, lebih nggak ada lagi. Nah, jadi sekali lagi jawaban saya untuk umum utamakan fikih daripada usul. Alasannya karena dalam fikih banyak kewajiban sehari-hari yang harus dia laksanakan sebagai seorang mukallaf. Tapi untuk thalabatul ilm, untuk orang yang menuntut ilmu, sebaiknya berbarengan dilaksanakan antara fikih dengan usul fikih. Itu saja. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Sudah jam 12. Sebentar lagi kita sholat zuhur, zikir, istirahat sampai jam 2. Nah, kelihatannya begitu bilang istirahat, cerah-cerah aja. Nah, iya, ini baru hari pertama udah kecapean. Belum hari ke-21 ini Ustaznya Pak. Nah, insya Allah ini baru pembukaan. Mudah-mudahan Allah gabulkan, Allah mudahkan daripada apa yang kita inginkan. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Hadirin Allah wajah kumila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.